Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jawaban pada tugas 5, yaitu perubahan entalpi standar. Sebelumnya kamu sudah menonton kan videonya dan mengerjakan soal. Banyak terjadi kesalahan, yaitu seperti persamaan termokimianya sudah benar atau tidak. Kemudian ada juga yang salah di perhitungan, dan ada yang salah memahami soalnya. Oke ya, jadi Ibu akan membahas agar kamu bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal ulangan. Perhatikan persamaan termokimia berikut ini. Bagaimana sih cara membaca persamaan termokimia di atas? Sudah baca saja seperti ini. Karbon dioksida 2 mol karbon dioksida dibentuk dari gas asetilena yang direaksikan dengan Ox2 oksigen menghasilkan 2 karbon dioksida dan air, melepaskan 142 kJ. Kemudian yang B, 2 mol gas asetilena dibentuk dari 4 karbon dioksida dan 2 air. Karena kenapa? Ini harus disetarakan. Menerima 284 kJ. Berarti kalau misalnya di soal ada 2C2H2, disuruh ke C2H2, jadinya berapa kilojoule per mol? Berarti 284 dibagi 2, seperti itu. Kemudian dilihat di sini nomor 2. Perhatikan diagram tingkat energi di bawah ini. Lihat, diagram di atas merupakan reaksi eksoterm, yaitu pembakaran pada metanol. Tuliskan persamaan termokimianya. Banyak di antara kamu semua belum menuliskan persamaan termokimianya, baru diagramnya saja. Atau persamaan termokimia tapi belum disetarakan. Rata-rata banyak yang mengisi seperti ini saja. Coba Ibu contohkan ya. Di sini ada CH3OH ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini Ibu sengaja membuat soal yang mengecoh. Apakah kamu bisa mengerti atau tidak? Di sini delta H sama dengan min 38 kJ per mol. Lihat di sini. Sebelah kanan itu biasanya apa? Bukan ganti warnanya. Nih, sebelah kiri. Sebelah kiri biasanya apa? Reaktan kan atau reaksi. Sebelah kiri, sebelah kanan produk. Nah, kita lihat di sini. C-nya ini udah ada berapa? 1 kan? H-nya ada 4. O-nya ada 1, 2, 3 nih, 2. 1 tambah 2, 3. Sedangkan sebelah kanan produknya, ini kurang jelas tuh, lihat. Ini C-nya ada berapa? 1 kan? O-nya ada O2, berarti O-nya 2, di sini O-nya 1. 3, 2 tambah 1. Kalau H-nya ada berapa? H2, berarti ada 2 kan? Kamu bisa perhatikan, apakah di sini sudah setara atau belum? Belum kan, belum setara. Jika belum setara, kita lihat setarakan dulu. Apa sih yang bisa disetarakan? Di sini. O2-nya 3 per 2 O2. Terus di sininya 2H2O agar bisa setara. Tadi O2-nya 3 kan? Setelah diiniin tetap jadi 4. Di sini O-nya juga jadi 4. Nah, H-nya jadi berapa? H-nya jadi 4.
Tuh, O-nya jadi berapa nih? Tuh, 2, 3, 4. Jadi 4. C-nya 1. Gitu, udah setara. Baru taruh sini. Paham? Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, caranya itu adalah sama seperti ini, tapi banyak yang kebalik nih. Lihat tanda panahnya ke sini kan? Berarti harus dari sini. Ini bereaksi. Reaksi, ini hasil reaksi. Ada yang menulis seperti ini. C2H2 jadi 2C plus H2O. Sudah setara memang, tapi ini salah. Ini salah. Yang benar adalah mau dimulai dari sini. Kan tanda panahnya dari sini. Otomatis kalau tandanya sini dari reaksi atau reaktan, nih Ibu, misalkan reaktan di sini produk, otomatis dari sini jadi 2C tambah H2O menghasilkan C2H2 dengan delta H plus 2 Ibu katanya plus 226,7 kilojoule per mol, seperti itu. Oke. Kemudian ada soal B. Perhatikan persamaan termokimia di bawah ini. Apa jenis persamaan termokimia di atas? Nih, ini NaCl. Kayak gini. Delta H-nya plus 176,6. Ini apa? Berarti jawabannya di sini banyak yang hanya pembentukan saja. Jawabannya adalah ini kan reaksi pembentukan apa? Perubahan entalpi penguraian. Berarti jawabannya perubahan entalpi penguraian standar termasuk reaksi. Di sini ada tanda plus berarti endoterm karena menyerap energi sebesar 176,6 kilojoule per mol. Paham? Nah, yang B apa? Berarti yang B itu kan ini unsur-unsur, jadi senyawa. Berarti reaksi pembentukan. Berarti perubahan entalpi pembentukan standar termasuk reaksi eksoterm karena melepaskan energi sebesar 46,1 kilojoule per mol. Yang ketiga, yang C ada apa? Berarti ini ada O2-nya kan? Berarti gas ada, kalau ada gas O2, jadi ada reaksinya perubahan entalpi pembakaran. Berarti perubahan entalpi pembakaran standar termasuk reaksi eksoterm karena melepaskan energi sebesar 142 kilojoule per mol. Sekarang lanjut nomor 2. Perubahan entalpi pada pembentukan 3 mol gas NH3 dari unsur-unsurnya adalah, kita lihat dari mana NH3 yang mana, coba ya. NH3 tapi ditanyanya 3 mol gas NH3. Di sini ada berapa? Ada 1 NH3 kan? Kalau misalnya NH3 saja berarti di sini 1. Berarti kalau ditanya entalpi pada pembentukan 3 mol gas NH3 dari unsur-unsurnya adalah gimana caranya? Coba Ibu akan taruh di sini ya. Langsung saja, karena 3 mol tadinya 1 dikalikan 3 semua. Setengah dikali 3 N2 tambah 3/2 kali 3, ini 3 ya, kali 3 H2 menghasilkan 1 dikali 3 NH3.
Nah, jangan lupa min 46,1-nya juga dikalikan. Dikali 3. Ini ada delta H ya, biar ibu lebih muat gitu. Berarti 3 per 2 N2 ditambah 3 kali 3, 9. 9 per 2 H2 menghasilkan 1 kali 3, ini bukan sama begini ya, tanda panah 3 NH3. Nah, karena di sininya min 46,1, ya sudah dikalikan 3 saja. Min 46 kali min 46,1 dikali 3 berapa? Yaitu sama dengan delta H-nya min 138,3 kilojoule gitu ya. Oke, sekarang nomor 3, gunakan clear our drawing. Jika pada saat pembentukan 2 mol NaCl padatan dapat melepaskan kalor sebesar 353,2 kJ, berapakah yang energi dibutuhkan untuk penguraian NaCl? Tuliskan persamaan termokimia dari perubahan entalpi pembentukan menjadi penguraian dengan benar. Nih, kita lihat pembentukan 2 mol NaCl. Berarti di sini pembentukan ini gini kan ya, 2 NaCl, delta H-nya berapa tadi tuh? Melepaskan, berarti kalau melepaskan dia minus, min 353,2 kilojoule. Nah, ingat pembentukan berarti senyawa NaCl terbentuk dari apa saja? Dari Na dengan Cl kan? Na ditambah Cl. Ingat, Cl itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang lain. Kalau Na bisa berdiri sendiri tanpa Na2 dikarenakan itu termasuk logam mulia, ya. Nah, di sini, oh ya, di sini Na tambah Cl2. Gimana? Biar setara. Di sini ada 2, Na-nya di sini ada 2. Di sini Cl-nya ada 2, sedangkan Na di sini ada 1. Cl di sini ada 2. Bagaimana caranya agar sama? Berarti kalau ini tinggal dikalikan 2 saja kan, agar hasilnya sama dengan 2, taruh sini 2 gitu. Ini masih reaksi pembentukan, tapi dimintanya apa? Ke penguraian NaCl. Penguraian NaCl berarti 1 NaCl kan? Jadi tadi ada yang menuliskan min 353,2 kJ saja Ibu maklum. Jadi saat pembentukan, saat penguraian tadi kan 2 NaCl nih. Jadi berapa? Tinggal dibalik saja, 2 Na ditambah Cl2, delta H-nya, delta HD kan, sama dengan positif, karena kan pindah ruas, gitu. Dibalik, berarti positif 353,2 kilojoule. Karena dimintanya hanya penguraian 1 NaCl atau NaCl saja, ya sudah tinggal dibagi, ini dibagi 2 semuanya. 2 dibagi 2 berapa? 1 kan, berarti NaCl sama dengan 2 dibagi 2, 1. Berarti Na ditambah, ini kan kalau Cl2 itu sama aja 1 kan, berarti 1 bagi 2, 1 per 2 Cl2 menghasilkan perubahan entalpinya yaitu plus 353,2 kilojoule dibagi 2. Dibagi 2 berapa? Coba kita hitung ya. Plus 353 dibagi 2 menghasilkan berapa? Ini hanya ada beberapa orang saja yang benar, tetapi Ibu maklum karena
baru awal, tetapi kalau ulangan tidak ada pemakluman lagi ya. Di sini positif 176,6 kilojoule per mol karena hanya 1 mol. Oke ya, paham nomor 3. Selanjutnya, perubahan entalpi pembakaran metanol adalah min 638,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Di sini juga banyak trouble persamaan termokimianya belum setara. Jadi bagaimana cara menyetarakannya? Oke ya, kita cek ya. Di sini pembakaran metanol itu bagaimana sih reaksinya? CH3OH ini ditambah 3/2 O2 karena kan dibakar. CH3OH dibakar oleh oksigen menghasilkan apa hasilnya? CO2 ditambah 2H2O dengan delta H-nya min 638,5 kilojoule per mol seperti itu. Tadi Ibu lihat banyak sekali yang membuatnya seperti ini. Ini ada CH2OH, ada yang lainnya juga, kayak gitu. Padahal ini pembakaran selalu disertai oleh oksigen, gitu ya. Paham sampai sini? Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 5, delta Hc. Kalau delta Hc itu apa sih? Delta pembakaran. Ya. Di sini juga banyak masih yang miskonsepsi. Lihat di sini akan menit lagi. Jika diketahui delta Hc-nya, delta Hc0 C sama dengan 393,5 kJ per mol. Berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 2 kg arang? Ini sudah ada di buku unggul Sudarmo, tapi kamu pada nulisnya yang hanya ada di buku unggul Sudarmo saja. Pembakaran 2 kg arang, berarti masanya itu berapa? 2 kilo kan? Kita ubah ke gram. 2 dikali 1000 gram kan? Sama dengan 2000 gram kayak gitu. Selanjutnya kita cari masanya. Masa apa? Kan di sini arang itu apa? Arang itu C kan? Berarti massa C sama dengan 44/100. Mana masanya? Karena dalam 2 kg pembakaran arang, jika dianggap bahwa arang mengandung 44% karbon, yaitu berarti 44 kali 100 kali, karena masanya itu 2000, berarti ya tinggal dikali 2000 gram. Sama dengan 880 gram. Rata-rata kamu hanya mengisi di sini 1000, padahal 2000. Setelah itu bagaimana? Kan ditanya Q-nya. Kalor. Berapa kalor? Kalor itu Q kan? Q itu nomor siapa? Nah, berarti Q-nya itu adalah hasil ini 880 gram dibagi sama AR-nya 12 gram per mol. Ini tuh mol ya. Ini tuh N. Nih, ini itu N tuh. Mencari N. Berarti dikali 393,5 kilojoule per mol. Banyak di sini jawabannya sudah ada 73 sampai per 3, tapi hasil akhirnya salah. Sama dengan 28.856,6 kilojoule. Seperti itu ya. Penjabaran tugas 5. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.